adalah semua orang, yaitu saat masuk Mekah sampai Mekah itu dikuasainya dan seluruh penduduk Mekah menyerah dan tunduk kepadanya, menyerahkan diri. Jadi tidak benar itu, kan itu artinya kan takwil itu tidak benar. Kata Imam Nawawi itu yang mana Rasulullah membunuh di saat dia dibolehkan. Jadi ada saat Rasulullah dibolehkan dia melakukan apa saja ketika, tapi dijawab, tapi bukan di situ jamnya. Jamnya itu di awal masuk sampai orang-orang Quraisy Mekah dikuasai, penduduknya menyerah. Dan Rasulullah ketika membunuh Ibnu Khattab itu penduduk Mekah sudah menyerah. Jadi Rasulullah sudah menyerah, kemudian semua tunduk, Mekah sudah dikuasai. Baru datang laporan Ibnu Khattab sedang nikah. Berarti jam saat Rasulullah boleh berbuat apa saja sudah habis. Tapi kenapa Rasulullah juga memerintahkan membunuh Ibnu Khattab pada saat yang dibolehkan dia berbuat apa saja sudah berhenti, batasnya sudah habis. Itulah yang membuat mereka mengatakan, ini pembelaannya dari orang yang mengatakan boleh membunuh di dalam masjid kalau itu untuk kisos dan hukum. Ada yang mengatakan tak boleh sama sekali. Maka disinilah berdebat mereka, ini namanya ijtihad. Bahkan ada yang memberikan pembatasan, apa batas saat yang Rasulullah dibolehkan berbuat apa saja di kota Mekah waktu itu. Nah, kota Mekah itu tanah haram masalahnya. Dia terikat aturan-aturan khusus yang tidak boleh dilakukan di tanah haram, boleh dilakukan di luar tanah. Kita sekarang masuk di tanah sana, tidak boleh memotong kayu-kayuannya, tidak boleh membunuh binatang, hewan buruannya, tidak boleh mengganggu hewan-hewan, tidak boleh mengganggu manusianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang kami muliakan, pada maghrib ini kita ada kajian bersama Al-Ustaz Dr. Mawardi Muhammad Saleh LCMA, yaitu bersama-sama kita mengikutinya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin
ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maghrib ini kembali kita duduk di rumah Allah menyambung majelis ilmu kita, yang mana majelis ilmu kita adalah membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu yang mengungkap tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Jumat yang lalu kita membahas hadis dari Anas bin Malik di bawah bab yang menjelaskan topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam bahasa Arab milfar. Di milfar itu artinya helm besi yang digunakan untuk melindungi kepala dari senjata-senjata tajam ketika terjadi kejauhan perang. Maka Rasulullah SAW dia sering memimpin perang dan di medan perang, maka beliau ada baju besi. Dan kita sudah membaca dalam riwayat hadis Rasulullah di perang Uhud memakai 2 baju besi yang berlapis. Kemudian di samping itu beliau juga punya topi besi. Itu berdasarkan hadis Anas bin Malik. Yang hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan tentu yang meriwayatkannya juga Imam Tirmizi. Karena seluruh hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi hadis mengenai topi besi Rasulullah ini bukan hanya Tirmizi yang meriwayatkan, juga Imam Bukhari, kemudian juga Imam Muslim. Masing-masing mereka secara kebetulan ini mereka ini punya sanad, ini punya sanad, berarti informasi ini dari berbagai jalan, dari berbagai jalur. Apa dikatakan oleh Anas bin Malik? Dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, beliau masuk kota Mekah. Masuk kota Mekah ini maksudnya Bapak Ibu sekalian adalah dalam rangka penaklukan atau disebut dengan Fathu Mekah. Fathu Mekah itu artinya penaklukan kota Mekah. Maka ketika kota Mekah ditaklukkan, Rasulullah masuk wa alaihi mighfar. Beliau pakai topi besi, kata Anas.
Kemudian di saat itu ada orang yang datang kepada Rasulullah memberitakan hadza ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqala uqtuluhu. Kemudian ada orang yang datang kepada Rasulullah memberi informasi, ya Rasulullah, itu Ibnu Khatal lagi bersembunyi bergantung di kain Ka'bah, di baju Ka'bah, di penutup Ka'bah. Jadi mendengar informasi Rasulullah itu, lalu Rasulullah mengatakan, uqtuluh, bunuh dia. Ini yang kita kemarin Bapak Ibu sekalian bahas panjang dalam Jumat yang lalu, bahwa ada sebagaimana di dalam Sunan Nasa'i ini diriwayatkan hadis ini secara panjang, lebih rinci dari Sa'ad, dari anaknya Mus'ab, yang mana dia mengatakan, menceritakan bahwa ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, Rasulullah memberikan rasa aman kepada seluruh penduduk Mekah. Kalian semuanya akan saya berikan aman. Lalu dikecualikan oleh Rasulullah ada 4 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Yang mana 4 orang laki-laki, 2 perempuan ini Rasulullah tidak beri keamanan dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah menghalalkan darah mereka dengan mengatakan uqtuluhu wa in wajadtumuhu muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Kalau kalian dapatkan 6 orang ini, 4 laki-laki, 2 perempuan, bunuh mereka. Sekalipun kalian dapatkan mereka lagi bergantung di dinding Ka'bah, di kain Ka'bah. Karena sebelumnya Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk ke Ka'bah atau ke Masjid Haram dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan dia aman. Jadi Rasulullah berikan aman. Kecuali 4 orang laki-laki dan 2 perempuan. Kalau orang ini, manapun kalian dapatkan mereka, bunuh mereka. Sekalipun dia bergantung di Ka'bah. Di Ka'bah kan tadi sudah diberi aman. Tapi kalau yang ini, waduh, dia bergantung di kain Ka'bah. Kita sudah kisahkan kemarin bagaimana pertama kan itu adalah laki-laki ini Ibnu Khatal, Abdullah bin Khatal. Ada yang kedua Ikrimah bin Abi Jahal, ada Abdullah bin Qais bin Subabah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Yang dibunuh adalah pertama Abdullah bin Khatal. Itu dibunuh oleh siapa? Sa'id bin Quraish. Berlomba Sa'id bin Quraish dengan Ammar. Ketika Rasulullah bilang tulu, berlari mereka untuk membunuhnya. Tapi Sa'id lebih dulu dari Ammar. Miqyas bin Subabah dibunuh juga, sembunyi di pasar. Tangkap di pasar, dibunuh dia di pasar. Ikrimah, terus kisah Ikrimah lari ke laut. Ya kan? Dia tak jadi dibunuh, langsung dimaafkan. Karena dia tobat, kemudian dia bersumpah menanggung Rasulullah, lalu dia masuk Islam. Dan dia bersumpah, saya demi Allah akan dapatkan Rasulullah memaafkan saya. Dan saya mengenal dia orang yang mulia, orang yang pemurah. Datang dia masuk Islam, maafkan. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, ini kisah terakhir yang kita ceritakan kemarin, yang mana Bapak Ibu sekalian tidak jadi dia dibunuh. Dia bersembunyi di rumah siapa? Di rumah Utsman. Lalu Utsman membawanya sendiri ke Rasulullah.
di depan Rasulullah lihat. Kemudian dia ingin membaiat, tapi Rasulullah tak terima baiatnya. 3 kali dia ulurkan tangannya, Rasulullah tak. Tapi yang keempat Rasulullah ulurkan tangannya. Lalu dia membaiat Rasulullah dan dia masuk Islam. Dan sudah dijelaskan juga bahwa kenapa Ibnu Khattal dibunuh, kemudian mereka itu dibunuh sebabnya apa. Jadi dijelaskan juga sebabnya di dalam hadis-hadis itu. Sekarang hadis ini banyak pelajaran yang bisa diambil dari situ, dan pelajaran-pelajaran ini dijelaskan oleh ulama ketika mensyarah. Di antara ulama yang menjelaskan, karena hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Kalau ada dalam Sahih Bukhari, berarti syarah terbagus Sahih Bukhari itu Fathul Bari, yang disarah oleh Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kalau dia ada dalam Sahih Muslim, dan Sahih Muslim ini disarah pula oleh Imam Nawawi, dan itu syarah terbaik. Maka mereka juga berbicara tentang hadis ini. Maka coba kita lihat Hafiz Ibn Hajar, dia mengatakan, mengomentari hadis Anas yang mengatakan Rasulullah masuk ke Mekah ketika terjadi Fathu Mekah, dan dia ketika itu memakai topi besi. Kemudian diberitakan kepadanya ada Ibnu Khattal, lalu beliau memerintahkan untuk membunuh. Apa yang diambil dari hadis ini? Pertama sekali kata Hafiz Ibn Hajar, wastudilla bi hadis bab ala annahu sallallahu fataha Makkah unwatan. Artinya Rasulullah menaklukkan kota Mekah itu secara unwah, itu secara keras atau dipaksa. Berarti apa? Mereka ingin melawan sebenarnya, ingin berperang, tetapi kekuatan mereka tak mampu melawan kekuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begini, biasanya kalau tentara Rasulullah itu datang ingin menyerang sebuah negeri, maka kemungkinan dua. Pertama, penduduk itu mempersiapkan perlawanan, lalu terjadi perang dan negeri itu ditaklukkan. Kalau ditaklukkan, maka ini namanya ditaklukkan secara unwah. Unwah itu secara paksa dengan perang. Tapi ada juga negeri, ketika Rasulullah datang ke sana dan baru dalam perjalanan mereka ketakutan, maka mereka tidak memilih perang, tapi mereka memilih damai, berunding. Jadi ya kadang-kadang mereka sudah apa yang diminta, apa yang ditebus, kami tak bisa berperang. Biasanya ditawarkan oleh Rasulullah SAW 3 hal. Pertama, masuk Islam. Tidak mau mereka masuk Islam, pilih agama mereka yang lama, silakan. Kemudian kalau mereka memilih mereka tetap di agama mereka, maka mereka harus membayar jizyah. Berarti 3 pilihan: perang, kemudian mereka masuk Islam, ketiga membayar jizyah, upeti. Kalau mereka tetap memilih agama mereka yang lain. Imam Nawawi dia mengomentari hadis ini bahwa jadi berbeda pandangan Imam Nawawi dengan Hafiz Ibn Hajar mengambil pelajaran ataupun
mengambil kesimpulan dari hadis itu, apakah Mekah itu ditaklukkan oleh Rasulullah melalui perang atau melalui damai. Kalau Hafiz bin Hajar mengatakan dakwah, yaitu dengan kekerasan, dipaksa, perang. Imam Nawawi mengatakan tidak, katanya bi'anna usulullah kana salahahu, yaitu pertama Rasulullah berdamai dengan mereka. Tetapi kalau dia berdamai, Rasulullah tak angkat senjata. Jadi Rasulullah masuk pakai baju besi dan pakai topi, berarti perang. Sebab kalau sempat Rasulullah tidak perang, itu ngapain dia pakai baju berat-berat, pakai topi besi itu? Padahal mereka memilih damai. Nah, itulah kata Hafiz bin Hajar, Rasulullah memakai topi besi ketika masuk Mekah menunjukkan berarti beliau masuk Mekah dalam kondisi perang. Itu maksudnya. Imam Nawawi mengomentari lain, dia bilang Rasulullah itu memakai topi besi bukan karena perang, tetapi siaga, karena jangan-jangan ada yang berkhianat. Kebiasa itu kan, itu jangan-jangan nanti kalau mereka damai, tapi dari belakang itu dikirim ke sekelompok orang untuk membunuh Rasulullah SAW. Karena mereka dari dulu sebelum Rasulullah hijrah, mereka juga sudah berencana membunuh Rasulullah dan permusuhan mereka. Dan ini juga menunjukkan, jadi kata Imam Nawawi, bukan, dia sebenarnya sudah damai, orang itu sudah angkat tangan, mereka sudah meletakkan senjata, mereka tak bisa melawan, dan mereka serahkan masuk kepada Rasulullah. Tapi itu kenapa juga Rasulullah pakai topi besi lagi? Maka kata Imam Nawawi, karena beliau tidak merasa aman dari pengkhianatan orang-orang kafir Quraisy. Lalu dia masuk ke Mekah dengan topi besinya dalam rangka siap-siap dan kehati-hatian. Maka ini juga pelajaran bagi kita bahwa jaga-jaga itu penting, apalagi di tengah-tengah situasi yang tidak aman. Itu pertama. Kedua, orang kafir ini tidak bisa aman. Karena kafir, maka bisa saja mereka berkhianat ke Mekah saja. Orang Islam aja susah dipercaya, apalagi orang kita beriman. Kita ini banyak terkecoh. Di orang baik, dia orang apa? Setelah dia dapat kekuasaan, azab itu dibuat. Jadi Rasulullah lam ya'man ghadrahu. Ini dia tidak aman dari pengkhianatan mereka, lalu dia masuk dengan topi besi itu muta'ahiban, kata Imam Nawawi, artinya siap-siaga dan menjaga kehati-hatian. Cuman dijawab juga oleh ulama lain kepada Imam Nawawi, itu dipertanyakan, tapi apa yang menjadi dalil bahwa Rasulullah telah melakukan perdamaian musalaha dengan mereka? Tak ada pula riwayat yang menjelaskan itu. Jadi apa buktinya bahwa Rasulullah itu ketika masuk itu orang-orang Quraisy itu memberi damai? Tidak ada. Jadi secara tegas jelas tak ada. Artinya ini dipertanyakan. Maka sebagai ulama yang mempertanyakan ini, lebih condong dengan pendapat Hafiz bin Hajar bahwa Rasulullah itu
pakai topi besi memang dalam kondisi perang. Kemudian dia masuk, dia berikan keamanan. Nah ini pertama, apakah dengan wa'alihim ighfar itu menunjukkan Rasulullah masuk dengan perang atau dengan damai? Berikutnya kisah Ibnu Khattab dalam hadis itu kan ada dilaporkan kepada beliau Ibnu Khattab bergantung di dinding Ka'bah itu, di baju Ka'bah. Ka'bah itu dari dulu itu dikasih baju sampai sekarang, dan mengasih baju Ka'bah itu adalah sebuah kehormatan. Itu biasanya ada keluarga-keluarga tertentu yang mendapat wewenang untuk memberi kain Ka'bah. Itu kiswah Ka'bah itu namanya, kiswah. Nah, jadi di sini ada kisah Ibnu Khattab. Kisah Ibnu Khattab ini Rasulullah suruh bunuh. Rasulullah Ibnu Khattab sekarang lagi bergantung di kain Ka'bah, sembunyi dari balik itu, kemudian bergantung, sembunyi itu. Kenapa dia pilih Ka'bah? Karena dia mendengar siapa yang masuk masjid aman. Maka dia pertama dia satu sisi, dia juga mendengar bahwa darahnya dihalal, maka dia cari Ka'bah. Dia dengan harapan semoga sahabat tak ada yang bisa membunuh. Lagi mereka tahu bahwa itu masjid haram. Apalagi Ka'bah, di situ dilarang melakukan pembunuhan. Itu karena itu tanah haram. Apalagi bukan tanah haram saja, masjid haram, tak boleh membunuh di dalamnya. Kalau kamu bunuh itu guluan. Maka Ibnu Khattab jadi dia masuk dia supaya tidak bisa dibunuh. Itu pikiran dia. Tapi Rasulullah SAW ketika diberitakan, maka dijelaskan oleh sahabat informasi. Ya Rasulullah, kamu sudah mengumumkan Ibnu Khattab halal darahnya, tapi dia sekarang berlindung di kain Ka'bah bergantung. Dengan posisi dia di situ, masih bolehkah kami itu maksudnya. Apa kata Rasulullah? Padahal sudah dikasih tahu tuh dia bergantung di kain Ka'bah. Berarti dari Ka'bah itu dia bunuh dia, kata Rasulullah. Maka ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan pelajaran dalam ini namanya ilmu qada. Jadi ilmu bagaimana melakukan vonis hukum terhadap seseorang dalam masalah tempat. Bolehkah, kan ada orang mencuri Pak, kemudian tertangkap dan resmi dipotong tangannya. Bolehkah pemotongan tangan dilakukan dalam masjid? Ini malah menebas lehernya kan, membunuhnya di dalam masjid. Boleh kan? Atau harus dilakukan hukuman itu di luar masjid? Sekarang permasalahannya lagi bukan masjid, tapi masjid haram. Itu juga masjid haram. Jadi dari kisah Ibnu Khattab ini diambil pelajaran secara fikih. Itu fikihnya itu. Pertama, kenapa Ibnu Khattab disuruh membunuh oleh Rasulullah? Dua alasan dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Hajar. Pertama, karena dia tadi membunuh. Kisahnya kan, kenapa Ibnu Khattab dibunuh? Pertama kan dia masuk Islam. Setelah masuk Islam kan dia dijadikan dia pemungut zakat. Dikasih dia teman, suruhnya masak kambing, teman itu tidak mau, dibunuhnya. Setelah dibunuh, dia pun kabur. Setelah kabur, dia pun murtad. Berarti ada dua dosanya. Apa dosa? Pidananya dua. Pidana Ibnu Khattab ini
Pertama, pidana membunuh. Pidana kedua, pidana murtad. Ini pidana berat keduanya ini. Kalau pidana membunuh, hukumnya kisos. Siapa yang membunuh, dibunuh. Kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Hai orang beriman, diwajibkan kepada kamu kisos. Bila membunuh, dibunuh. Potong tangannya, potong peletaknya. Jadi itu pertama kena dia. Maka kalau pidana membunuh, hukumnya kisos. Pidana murtad, ini masuk dalam hukum hudud namanya. Di pidana hudud itu ada 7. Pidana hudud itu pidana dalam agama yang langsung Allah menentukan hukumannya. Dan pidana itu selain membunuh. Apa pidana yang 7 itu? Di antaranya mencuri, potong tangan. Kedua, berzina. Kalau dia masih bujang, dicambuk 100. Kalau dia sudah beristri, dirajam sampai mati. Apalagi pidana hudud, mabuk. Orang mabuk dicambuk dapat bu. Jadi setukan. Kemudian menuduh orang berzina, itu juga pidana hudud. Kalau menuduh orang berzina 80 dicambuk. Kelima, bukan membuat kejahatan mengganggu keamanan umum seperti perampok, penyamun atau bukan itu. Maka hirabah namanya. Mereka itu sesuai dengan pidana. Belum membunuh, mereka dibunuh lagi. Belum mengancam nyawa, pokoknya itu hukumnya sudah ada. Kemudian juga diantaranya Bapak Ibu, murtad. Murtad ini pidana hudud. Apa hukumnya orang murtad? Dibunuh. Berarti dia sudah 2 dapat hukum sanksi dibunuh. Pertama karena dia membunuh, yang kedua adalah karena dia murtad. Sekarang kenapa Rasulullah menyuruh dia membunuh? Apakah atas dasar hudud atau pidana qisas? Bisa jadi kedua-duanya. Oleh karena itu dari hadis ini ulama mengambil kesimpulan boleh melaksanakan hudud, hukum hudud, sanksi hudud dan sanksi qisas di dalam Masjid Haram Makkah. Kenapa? Karena Ibnu Khattab dibunuh sedang bergantung di Ka'bah. Itu adalah hukum fikihnya. Itu hukum fikih jinayah namanya di dalam Islam. Maka ada seorang ulama yang bernama Ibnu Abdul Bar. Dia mengomentari hadis ini juga. Ibnu Abdul Bar ini ulama besar dalam mazhab Maliki. Dia seorang ulama hadis, ulama besar. Dia ulama fikih juga. Dia mengatakan kana qatlu min Khattab qawadan min qatlihi musliman. Kalau Abdul Bar menangkap dibunuhnya Ibnu Khattab itu atas dasar apa? Kalau pandangan Ibnu Abdul Bar, dia mengatakan pembunuhan terhadap Ibnu Khattab itu qawad katanya. Qawadan itu istilah lain untuk kisos. Nanti apa? Bahwa Ibnu Khattab dibunuh, diperintahkan Rasulullah membunuhnya itu sebagai kisos karena dia telah membunuh seorang muslim. Karena yang menemani dia ketika memungut zakat itu muslim Ansari dibunuh.
membunuh orang muslim, maka membunuh orang muslim wajib kisos. Ini komentar Ibnu Abdul. Seorang ulama seperti Suhaili namanya, dia mengambil pelajaran dari hadis ini. Fihi annal Ka'bata la tu'idhu 'asiyah la tamna'u min iqamati haddin wajib min haddin wajib. Apa kata Suhaili mengomentari juga bahwa Ka'bah itu adalah terhormat dan mulia. Maka kalau kita sudah di Ka'bah, tidak boleh orang ganggu orang di situ, tidak boleh menyakiti. Maka kalau bapak ibu pergi haji, pergi umrah atau tawaf, hati-hati. Rasulullah ketika masuk Makkah dia bersandar di Ka'bah. Ka'bah ini ada kehormatannya. Tapi ingat, kehormatan diri seorang muslim jauh lebih tinggi daripada kehormatan Ka'bah. Artinya kalau orang di Ka'bah itu terlindungi. Dan kalau orang masuk ketika masih Mekah, maka dia terlindungi. Dan salah satu hukum Mekah itu ada hukum Masjid Haram. Haram hukumnya mengganggu orang-orang yang di dalamnya. Kalau dia sudah masuk. Cuma di sini kalau dia umpamanya masuk untuk berbuat maksiat, kemana orang sekarang masuk dia bukan untuk tawaf, tapi mencari dompet-dompet orang. Banyak ibu-ibu yang sudah robek-robek kainnya. Tas siapa? Orang robek disilet, tas-tas disilet. Ya orang kerumunan orang, itu orang dasar. Banyak duit yang hilang. Maka ada yang dikisos di situ. Kadang-kadang mengakibatkan luka. Maka apa kata Syekh Suhaili? Ka'bah tidak melindungi orang yang berbuat maksiat. Kalau ada Bapak Ibu, dia bunuh orang, masuk Ka'bah untuk cari aman. Ka'bah tidak bisa melindungi pelaku maksiat. Kemudian Ka'bah tidak bisa menjadi penghalang untuk melaksanakan sanksi wajib. Seperti kisos dan hudud. Itu kata beliau. Imam Nawawi berkomentar lagi. Wa qala al-Imam An-Nawawi ta'awwala man qala la yuqtalu fiha ala annahu sallallahu alaihi wasallam qatalahu fi sa'ati allati ubihat lahu. Jadi ada sebenarnya perbedaan pandangan fikih dalam hal ini. Bolehkah melaksanakan kisos dalam Masjid Haram? Jadi memang ada dua arah pendapat. Katanya satu pendapat mengatakan tak boleh sama sekali. Satu pendapat mengatakan boleh. Kedua-duanya juga dasarnya di sini. Karena ada hadis lain lagi yang menjelaskan tidak boleh melakukan pembunuhan dekat Ka'bah itu, sekalipun untuk kisos atau hudud. Tapi hadis ini ada ulama menjelaskan boleh. Rasulullah membunuh Ibnu Khattab karena dia membunuh. Maka Imam Nawawi mengomentari orang yang mengatakan atau ulama yang mengatakan tak boleh dilakukan kisos pembunuhan di dalam Masjid Haram, bagaimana mereka menyikapi hadis ini? Itu maksudnya. Maka hadis ini ditakwilnya, ditafsirkannya. Apa penafsirannya? Maka Imam Nawawi mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam qatalahu fi sa'ati allati uhibah lahu. Bahwa Rasulullah membunuh Ibnu Khattab itu adalah tepat pada jam yang mana Rasulullah kasih izin di jam itu saja. Tapi setelah berlalu waktu itu, kembali hukum kepada semua. Itu kata mereka.
Karena mengingat ada hadis lain yang melarang. Kalau tidak nanti kan kontradiktif. Jadi ulama beristihad dalam masalah ini. Kayak kenapa Rasulullah membunuh padahal sudah melarang? Berarti salah satu Bapak Ibu sekalian, jawabannya Rasulullah membunuh waktu itu karena saat itu adalah saat yang Allah izinkan dia. Karena itu saat Fathu Makkah, saat terjadinya penaklukan kota Makkah. Barangkali di saat itu Allah izinkan dia melakukan apa saja yang tidak boleh dilakukan di saat yang normal. Kemudian ada pula yang mengatakan di antara ulama mengatakan begini, bahwa saat yang dibolehkan Rasulullah untuk dihalalkan darah semua orang yaitu saat masuk Mekah sampai Mekah itu dikuasainya dan seluruh penduduk Mekah menyerah dan tunduk kepadanya, menyerahkan diri. Jadi tidak benar itu, kan itu artinya kan takwil itu tidak benar. Kata Imam Nawawi itu yang mana Rasulullah membunuh di saat dia dibolehkan. Jadi ada saat Rasulullah dibolehkan dia melakukan apa saja ketika, tapi dijawab, tapi bukan di situ jamnya itu di awal masuk sampai orang-orang Quraisy Mekah dikuasai, penduduknya menyerah. Dan Rasulullah ketika membunuh Ibnu Khattab itu penduduk Mekah sudah menyerah. Jadi Rasulullah sudah menyerah, kemudian semua tunduk, Mekah sudah dikuasai. Baru datang laporan Ibnu Khattab sedang nikah. Berarti jam saat Rasulullah boleh berbuat apa saja sudah habis. Tapi kenapa Rasulullah juga memerintahkan membunuh Ibnu Khattab pada saat yang dibolehkan dia berbuat apa saja sudah berhenti, batasnya sudah habis. Itulah yang membuat mereka mengatakan, ini pembelaannya dari orang yang mengatakan boleh membunuh di dalam masjid kalau itu untuk kisos dan hudud. Ada mengatakan tak boleh sama sekali. Maka di sinilah berdebat mereka. Ini namanya ijtihad. Bahkan ada yang memberikan pembatasan, apa batas saat yang Rasulullah dibolehkan berbuat apa saja di kota Mekah waktu itu. Karena kota Mekah itu tanah haram masalahnya. Dia terikat aturan-aturan khusus yang tidak boleh dilakukan di tanah haram, boleh dilakukan di luar tanah. Kita sekarang masuk di tanah sana, tidak boleh memotong kayu-kayuan, tidak boleh membunuh binatang, hewan buruannya, tidak boleh mengganggu hewan-hewan, tidak boleh mengganggu manusia, tidak boleh juga mengeluarkan tanah batu-batuan yang ada di Mekah keluar Mekah. Di antaranya juga tidak boleh kita mengambil barang hilang. Jadi bapak di Mekah besok ada orang jatuh dompet, tidak boleh diambil, biarin aja sampai nanti orang yang menemukannya. Jadi banyak pencuri sekarang, Ustaz ini ambil orang lain. Maka ada kebijakan sekarang dari kota Mekah, sebenarnya dibiarkan saja sampai orang yang menemukan.
Karena orang masuk Mekah itu orang baik-baik lah. Kalau sekarang banyak memang ada mencuri. Maka kalau kebijakan kerajaan Saudi itu dispesialkan di salah satu sudut masjid Mekah itu untuk penitipan barang-barang hilang, supaya siapapun menemukan dompet tapi jangan diambil dia langsung ditaruh di situ, supaya nanti orang yang kehilangan langsung datang ke situ, sudah ada orang yang mengantarkan dompet saya ke sini atau tidak. Saya pernah begitu, sudah tawaf hilang dompet, cari tidak dapat, banyak dapat di situ, tapi uangnya dah habis. Apa bedanya dengan di Pekanbaru? Kalau di Pekanbaru, jalan bapak sini, itu ada dompet jatuh, atau emas, atau uang, ambil. Tapi ambil bukan untuk dimiliki, ambil dia dulu. Setelah itu diumumkan, bapak pegang aja, diumumkan. Setelah diumumkan di media-media, di papan masjid, pokoknya diberitahu dari media-media sesuai dengan yang media pengumuman di zaman itu. Setahun tidak ada yang ngambil, tidak ada yang ngaku, maka dompet itu milik bapak. Duit tadi bisa dimilih, tapi jangan didiamin. Setahun itu mencuri namanya. Jadi dia ambil, setelah itu diumum sampai di koran-koran juri. Siapa yang kehilangan dompet yang berisi uang, silakan hubungi saya. Siapa yang kehilangan emas, tolong hubungi saya. Dan jangan bilang semuanya, jumlahnya sekian, bentuknya sekian. Semua orang datang aku nanti. Maka kalau ada orang datang, Pak saya hilang dompet, tanya dompet kamu warnanya apa? Dompetnya hitam, merah, pakainya pulang-pulang. Itu pencuri itu. Itu ada cara-caranya. Setahun diumumkan di mana-mana, tapi tak ada yang ngaku. Jatuh milik kita. Hukum ini tak berlaku di Makkah. Itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan bahwa saat yang dihalalkan Rasulullah melakukan apa saja itu adalah antara awal siang dan masuk waktu asar. Jadi diperkirakan setelah masuk waktu zuhur, atau sebelum zuhur sedikit sampai masuk asar. Pembunuhan Ibnu Khattal yaitu sebelum itu, jadi ada batas zuhur sampai asar, itu saja waktu yang dibolehkan. Tapi Ibnu Khattal dari pagi sudah dibunuh, berarti dia tidak dijam itu. Li'annahu qiyida fil hadis bi'annahu kana inda naz'ihi al-miqdar wa dhalika inda istiqrari bi Makkah. Jadi dalam riwayat lain dijelaskan bahwa orang yang melapor Ibnu Khattal itu ada di Ka'bah, Rasulullah waktu itu sudah menanggalkan topi besinya, berarti kondisi sudah aman. Lalu waktu mengadu, berarti bukan di saat Rasulullah dibolehkan berbuat apa saja. Oleh karena itu sekalian, ini perbedaan daripada ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh dilakukan hudud dan kisos di dalam masjid haram. Kasusnya kasus Ibnu Khattal, karena Rasulullah lakukan di luar waktu telah, waktu yang dibolehkan. Berarti apa? Waktu tapi untuk hudud berarti boleh.
Sekira Bapak Ibu karena saya ada acara, saya cukupkan. Saya mau sholat di jalan saja. Aku tidak apa namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dan ini kita otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة